saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya jin? Jin niku lho. Apa enake di mana niku? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin. Sama mana jin apa? Koncomu apa? Apa jin niku? Oke, mana nih? Apa masuk gue jin niku? Apa gitu, Pak? Hah? Jin. Oh, iya ya jin. Tak terang no ya, ben rotok pinter. Tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nah, nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon. Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah pas dosa ya lali pangeran, nah pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon, ngono ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti orang surat nopo jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemidoane apa turunannya wis ngono ae. Setan be jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane wah ora sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae lho apa setan be jin hubungannya apa Mas? Gak tau ya. Nah itu problem kita. Nah caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lan nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu lho, sing diarani asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang enggak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga kira ngono ngakal asu iku. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau tidak mau.
Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih, nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, okay? Riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak rai loh dasar. Wajah kan. Barang ning arepmu jenenge. Ya wajah. Mulane wali kulli wijhatun wa mual dianggap barang ning arep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah. Barang ning arep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kena ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lu betul. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku biayu ra iso sih. Yo mergo go guri, melane darani dubur. Wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul yo maknane ngarep. Dubur yo maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur dengan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus lama-lama kok Fauzi mau. Ya lah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat atau koyo maknane Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 nggih, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngoper tuh gue. Ya itu mana. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jin nun mudoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ora salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jebatan tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikati Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiyane lugu saya, Allah. Agamamu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wae. Iku perkara ora tau dibuli. Li-ali jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan.
Yo iso goblok. Ngono jare balam merah tok langit kayak ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sikil. Oh, setan iku sing disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing badan agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden ya, presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi segera senang, prihatin terus, gak dijawab, aneh kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung nggak prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi sing digaji untuk fasilitas sejarah bukan bareng-bareng, aku bingung, bener di, bener di. Lalu pada omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum mau digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Pikir sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Daripada agama itu sing khusyuk iso mikir, sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk iso mikir. Akhirnya iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Ingkito umuddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bukan ngombe susu, kemudian wis tua dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wes rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwa kudu didulang." Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak. Tapi ingkito umuddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng diangan-angan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah mutaridah wa a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi iku napa? Kayak ketetapan hukum terus getun atau evaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah bersoneng azali, nah kita akan mengalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajarnya nasa mansuh angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya usah poso kan selesai. Ajaran Islam karena lemah ya usah perang. Jadi modal loh. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacili ya normalnya digandeng. Karena itu buarno jorokno, setua Jawa gandeng. Itu nasa mansuh apa normal?
Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarinya Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Itu terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turunnya iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Dan itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk, hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia. Mulanya kena meni a'udzubillah minasyaitonir rajim, jadi saya ganti a'udzubillah min nafsi. Ya, a'udzubillah min nafsi. Mulanya kanjeng Nabi tahu marah itu mau kuwe Nabi pirsa apa ngene iki kudu diware a'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku yo iku mergo apa? Mergo apa? Mergo setan. Ya setan manusia. Paham? Lah ya saya kira bedine berarti setan jadi saya habitat atau enggak? Saken enggak? Kromosomnya bodoh enggak? Tidak mikir, wah ini waktu dijak wiridan Mustafa itu seneng. Jak wiridan untuk swarga seneng. Jak mikir mau ada demo. Apa mas? Jin dan setan itu habitat enggak? Cara gini bodoh. Kau karo anak benten. Gak misalnya jin Aladin, abis iblis itu ponaan, atau peminduan, atau misalnya sini terkenal loh, sini TV loh. Oh, setan sing iblis. Iblis setan loh tuh mas. Kau orang apa iblis? Ceritanya. Repot. Ya sepakat ya, jadi gak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut sayatinal insi wal jin, minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ya. Ngaji saulan pisan nang alim gak kondang gawe ya. Orang kan kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Pasir. Soalnya keren. Kulo nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng situ kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan bodoni wae kulo. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi namane kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asih manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya?